dia 6 anak, baru dia selamanya bersama saya. Yang lucu adalah hipnotis. Bagaimana? Kata-kata hipnotis itu dia mengiming-imingkan saya dengan mama saya gitu. Yang hipnotis itu maksud Helwa itu kata-kata beliau terhipnotis buat saya sama Helwa. Dia kan bilang dia seperti terhipnotis ya pada saat tiba-tiba dia bisa nerima lah. Sebelum itu kan udah dinasihatin dok sama pihak keluarga juga. Maksudnya biar bagaimanapun Habib sama Fadlun ini mau di HBS ya. Ini kok modusnya sama. Ketika pernikahan atau apa, handphone itu disita. Ini apa? Ini kan berarti ada etikat yang tidak baik gitu loh. Ya. Apalagi statement HBS kemarin mengatakan haram hatiku untuk perempuan yang lain, tapi maaf, ininya kemana-mana gitu loh. Saya haramkan hati saya. Itu kata-kata yang keluar gitu aja sih. Tapi kenapa menikahi cewek lain? Kalau misalnya haramkan, untuk apa Kak? Kalau misalnya hatinya sudah untuk Kak Fadlun. Kadang Habib itu... Tapi nggak harus dinikahin juga Kak. Yang datang duduk sini ngomong seperti itu banyak juga Kak. Kalau saya nikahin habis saya. Mungkin posisinya ya udah... Ya mau gimana? Aku kan sebagai istri kan aku mau minta keadilan. Biar dia adil gitu bagi waktu, mau dia 3 hari apa berapa hari, yang penting datang aja. Ini nggak datang sama sekali gitu loh. Terus aku minta adil gitu sama dia, dia malah ngomong kecuali aku ngasih dia 6 anak, baru dia selamanya bersama saya gitu. Itu yang saya kecewa situ. Yang lucu adalah hipnotis. Bagaimana? Kata-kata hipnotis itu dia mengiming-imingkan saya dengan mama saya gitu. Nanti bisa kita tambahin masalah hipnotis tadi. Itu pesan moral ya. Itu saya tambahan ya. Yang hipnotis itu maksud Helwa itu kata-kata beliau terhipnotis buat saya sama Helwa. Untuk memviralkan Habib, padahal dok, maaf ya, dia kan bilang dia seperti terhipnotis ya pada saat tiba-tiba dia bisa nerima lah. Sebelum itu kan udah dinasihatin dok sama pihak keluarga juga. Maksudnya biar bagaimanapun Habib sama Fadlun ini mau berantem kayak gimana pasti bakal balik gitu kata keluarga. Jadi lebih baik jangan. Oh sudah pernah ada nasihat sebelumnya seperti itu? Tapi dia bilang enggak, Habib ini enggak bakal balik kok begini. Jadi dia memang dari dianya juga mau dok. Bahkan pas nikah 1 hari sebelum pernikahan dia belanja sendiri pakaian pengantinnya dia 1 hari itu. Berarti kan di sini tidak ada paksaan. Habib sampai bilang jika kalau misalkan pihak keluarga tidak merestui atau tidak terima dengan nggak apa-apa, nggak jadi nikah juga nggak apa-apa. Tapi ibunya malah bilang sampai blokir keluarganya yang kontrak sama dia tuh, sampai diblokir biar nggak ganggu lah pernikahan anaknya ini gitu. Habib ada janjiin untuk janji-janji dengan Helwa untuk umroh, humrah. Perihal itu lucu, hanya sekadar obrolan aja antara uminya Habib sama Habib. Umi kan baru pulang umroh. Terus Umi cerita lah, ada posisinya lagi duduk sama mertuanya juga Habib kan. Umi tuh kayak cerita pengen deh pergi umroh lagi gitu. Jadi Habib bilang oh ya udah nanti insya Allah kalau Umi umroh lagi ajak mamanya Helwa gitu. Tapi kan dalam konteks ini hanya sekadar ngobrol, kata-kata kiasan aja sih, bukan yang janji yang benar-benar harus ditepatin gitu. Hanya ngobrol sekadar itu aja. Dan Umi belum berangkat umroh lagi. Gitu. Maksudnya beliau bilang, Mama jangan pulang, Mama di sini saja, jagain Helwa. Tapi Helwanya bilang ke saya, kok saya nikah sama dia, saya nggak satu rumah Mama. Terus saya bilang, Mama juga bingung. Tadinya pikir serumah, di rumah yang Helwa tinggal aja, baju HBS juga nggak ada. Jadi Helwa bilang, loh, kok baju saya nggak ada? Kenapa saya nggak taruh baju di sini? Dia bilang, iya nanti, terus aja gitu. Nanti dia pergi ceramah, dia pulang, dia mampir di tempat kita. Setelah itu dia
pulang lagi di rumah pondok gitu. Jadi yang Helwa bilang itu hipnotis itu kata-kata yang menjanjikan begitu. Tapi selama mengandung, dia pernah menemani hasil WSD Cuman 2 kali. Tiga. Oh, 3 kali. 3 kali. Tiga kali. 3 kali. Sampai aku melahirkan dia nggak datang. Datang pun cuma mengajak anaknya dia. 1 jam setelah lahiran gitu ya. Itu pun aku melahirkan yang ditemani adik saya sama mama saya. Beliau nggak ada sama sekali. Dan yang di postingan Fadlon ngomong berkoar-koar tentang kalau aku melahirkan tuh beliau ada di situ. Ternyata semuanya bohong. Beliau cuma datang mengajak anaknya beliau. Setelah itu beliau pergi, udah nggak balik Tapi lagi. terakhir ketemu sama Habib kapan? Terakhir 2 bulan anak. Anak aku baru umur 2 bulan. Dan Datangnya setelah di- itu? ya. Dari itu nggak ada sama sekali. Tapi ada jeda ya, ada jeda pada saat sebelum lahiran itu berapa bulan tidak ketemu? Sebelum lahir, Sebelum 5 lahir, bulan. 5 bulan. sebelum lahir 5 bulan tidak ketemu dengan Helwa. Cuman kirim duit 300, 400. Tapi rutin nggak kamu supaya Habib meninggal? Tambahan pesan moral ya. Ini kan tadi tentang kaitannya di hipnotis. Jadi kalau nggak salah mumpung ada lawyer kita nih, barang siapa yang memanfaatkan kekuatannya, posisinya atau apa untuk membuat orang jadi takluk, coba nanti dicari dulu. Aku pernah ketika dampingi Zida Salim ya, itu ada kalau nggak salah ada pasalnya. Penipuan, Kedua, menggerakkan sesuatu. oke terima kasih. Kedua, saya kan beberapa kali dampingi korban wanita Indonesia seperti Hilwa ya. Ada Habib RA ya, ada Habib AJ yang sekarang nih si HBS ya. Ini kok modusnya sama. Ketika pernikahan atau apa, handphone itu disita. Ini apa? Ini kan berarti ada etikat yang tidak baik gitu loh. Ya. Apalagi statement HBS kemarin mengatakan haram hatiku untuk perempuan yang lain, tapi maaf, ininya kemana-mana gitu loh. Diulang. Jangan bang. Gitu loh. Intinya begitu gitu loh. Aku haramkan tapi itunya kemana-mana gitu loh. Ini kan nggak sinkron antara atas dan bawah. Makanya perlu ada manajemen sahabat untuk HBS itu. Ya. Oke ya, tadi saya ulangi. Saya 3 kali mendampingi wanita Indonesia dengan ini. Kok modusnya sama? Handphone ketika pernikahan diumpetin, diambil. Ini apa? Apalagi aku cucu Nabi. Kak Fadlon viral nih. Saya haramkan hati saya untuk wanita lain. Itu dulu ya. Tapi memang Habib tuh ya nggak tahu ya, mungkin perasaannya ya tetap sama saya mungkin ya. Ya biar bagaimana saya yang nemenin ya. Kita bareng-bareng lah, perjuangannya kan bareng-bareng dulu. Ya itu juga ucapan udah berapa tahun yang lalu. Tahun berapa itu, Kak Itu Fadlon? waktu Habib masuk penjara 2019 kalau nggak salah. Setelah keluar dari penjara. Enggak, itu posisinya lagi persidangan. Oh, lagi di persidangan. Lagi di ruang rehat aja gitu. Dia berkata seperti itu. Iya. Habib itu suka bersyair dok, orangnya pujangga. Saya haramkan hati saya. Itu kata-kata yang keluar gitu aja sih. Tapi kenapa menikahi cewek lain? Kalau misalnya mengharamkan, Ya mungkin pandangannya Habib beda kali ya. Ya udah nikah halal juga ya. Padahal silakan deh. untuk apa Kak? Kalau misalnya hatinya sudah untuk Kak Fadlon. Kadang Habib itu masalah nikah juga ada yang minta dinikahin juga dok. Niatnya mau bantu. Habib ini niat nikah karena dia menceritakan kesedihannya dia sebelum itu. Katanya dia keluarganya ini tidak baik lah sama mereka semenjak abahnya meninggal atau apalah, menceritakan kesedihannya sampai saya di sini nih makannya nasi sama teh. Habib iba gitu, niatnya tuh sebenarnya di situ. Kasihan dia. Habib ngomong juga sama saya. Tapi nggak harus dinikahin juga Kak. Yang datang duduk sini ngomong seperti itu banyak juga Kak. Kalau saya nikahin habis saya. Mungkin posisinya ya udah suka sama suka dok. Mau gimana? Oke. Suka sama suka, masa kita mau iniin halal? Berarti Habib juga suka juga ya? Ya sama-sama suka, makanya ada pernikahan. Walaupun Habib pernah berkata bahwa mengharamkan. Ya saya anggap itu tetap cintanya buat saya. Kan banyak juga dok yang sampai datang ke saya nih minta dinikahin tuh banyak. Oh iya? Iya banyak, saya langsung yang terima.
Mungkin nggak, posisinya mereka nggak tahu saya istrinya Habib gitu. Nunggu sampai berhari-hari tuh saya tanya, kenapa? Sumpah beneran? Iya, minta dinikahin. Wah keren ya. Uminya Habib kejar pakai samurai. Kesel. Minta dinikahin Habib. Minta dinikahin. Daftar. Habib di dalam lapas aja kadang banyak yang minta dinikahin. Kenapa kak? Nggak tahu kenapa, saya juga bingung. Perempuannya sendiri yang pengen juga. Alwi, ini rumah dikontrakkan atau dibelikan sih untuk Helwa? Kontrak. Dikontrakan untuk Tahun Helwa. 35 juta. Alwi boleh nggak ceritain keadaan di rumah itu bagaimana? Kan kamu soal yang sering Iya. di sana ya. Kalau menurut saya ya, pandangan saya pada Helwa ini orang yang tidak bertanggung jawab kepada suami. Helwa ini tidak pernah ngurus Habib, masakin atau buatin kopi. Kalau buatin kopi dia sering, cuman kadang juga. Kalau masakin tuh dia yang masak tuh mamanya. Nanti Habib turun, Helwa turun, dia bilang Helwa yang masak. Kalau buat kopi apa, anak-anak yang bikin, nanti bilang Helwa yang bikin. Oh oke. Lalu selain itu apalagi yang ingin kamu ceritakan yang kamu ketahui di sana? Dia itu saya bikin kayak ratu, Dok. Siapa yang seperti diperlakukan seperti ratu? Helwa Oleh? saya, karena dia apa-apa manggil dari lantai 2 itu, Alwi bikinin goreng telur, Alwi ambilin minum, apa-apa dia nyuruh, nggak pernah dia mau turun ngambil sendiri. Pernah sampai buang sampah nih, ditelepon santri dari pondok buat buang sampah. Buang Jadi sampah. apa-apa itu ditelepon ke pondok juga. Kadang mungkin nggak tahu ya, entah itu posisinya Alwi 8 bulan itu udah balik ke pondok ya. Pondok. Udah gedeg juga, capek juga kan. Jadi telepon santri suruh datang ini apa buang sampah, beli gas, disuruh panggil dari sini dari pondok, ditelepon. Ini kalian lakukan? Lah, karena saya bukan mandang Helwahnya atau mandang mamanya, saya mandang Habibnya. Karena Habib guru saya. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton video sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita tentang Habib Bahar bin Smith terbaru. Nama Habib Bahar bin Smith selama ini dikenal publik sebagai pendakwah yang lantang, tegas, bahkan kerap dianggap memiliki karakter keras ketika berbicara di depan jamaah. Namun, siapa sangka di balik sosoknya yang berapi-api saat berdakwah, ternyata ada sisi lembut dan penyayang yang jarang diketahui banyak orang. Fakta ini diungkap langsung oleh istri pertamanya, Fadlun Balgoits, dalam sebuah wawancara di kanal YouTube milik Dr. Richard Lee. Dalam perbincangan tersebut, Fadlun dengan tegas menyatakan bahwa sosok Habib Bahar di rumah sangat berbeda dari yang terlihat di publik. Ia membantah keras anggapan bahwa suaminya kasar atau keras terhadap istri. Justru sebaliknya, Habib Bahar digambarkan sebagai suami yang penuh kasih dan lembut kepada keluarga. Sama istri tidak pernah kasar, lembut sama istrinya, baik dan bertanggung jawab. Ujar Fadlun seperti dikutip dari tayangan YouTube Dr. Richard Lee. Fadlun mengakui bahwa suaminya memang dikenal memiliki gaya bicara yang keras dan penuh emosi ketika berdakwah. Tetapi menurutnya hal ini hanyalah ciri khas gaya berdakwah Habib Bahar di atas mimbar, bukan gambaran dari sifat aslinya di kehidupan sehari-hari. Karakter Habib kan memang seperti itu dakwahnya. Banyak orang yang mikir Habib ini kasar dan segala macam, padahal itu kayak di mimbar aja gayanya seperti itu, di rumah enggak. Tambahnya dengan nada tegas. Lebih jauh, Fadlun menjelaskan bahwa Habib Bahar adalah tipe suami yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya, meski terkadang kondisi finansial tidak selalu stabil. Sebagai seorang pendakwah yang lebih mengutamakan kegiatan keagamaan dibanding mencari materi, kehidupan rumah tangga mereka tidak selalu berlimpah, namun tetap dijalani dengan penuh tanggung jawab dan saling pengertian. Namanya pendakwah, kadang ada, kadang enggak ya materi, tetapi tetap diusahakan sampai istrinya ini cukuplah bertanggung jawab sebagai suami, ungkap Fadlun.
Justru ia dikenal sangat penyayang terhadap keluarga dan berusaha menjaga suasana rumah tangga agar tetap harmonis. Jadi bagaimana menurut netizen? Apakah berita yang beredar selama ini di media sosial sesuai dengan fakta? Tulis ya di kolom komentar.